Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 17 yang beranggotakan Dian Fernanda, Ferdi Maulana, dan Rida Diana Awalia Putri. Pada kali ini, kami akan menjelaskan tentang konsep penyakit dan asuhan keperawatan pada pasien rheumatoid arthritis. Selamat menyaksikan, semoga videonya bermanfaat ya. Artritis rheumatoid adalah penyakit sistematik yang bersifat progresif, yang cenderung menjadi kronis dan menyerang sendi serta jaringan lunak. Karakteristik artritis rheumatoid adalah radang cairan sendi yang persisten. Biasanya menyerang sendi-sendi perifer dengan penyebaran yang simetris. Menurut Noer 1997 dalam Luqman 2009, artritis rheumatoid merupakan suatu penyakit inflamasi sistematik kronik. Walaupun manifestasi utamanya adalah poliartritis yang progresif, tetapi penyakit ini juga melibatkan seluruh organ tubuh. Penyebab utama dari penyakit ini belum diketahui kepastiannya, namun ada beberapa teori yang dikemukakan mengenai penyakit artritis rheumatoid, yaitu yang pertama ada infeksi Streptococcus hemolyticus dan Streptococcus non-hemolyticus. Kedua, endokrin. Ketiga, autoimun. Keempat, metabolik. Dan kelima, faktor genetik serta faktor pemicu. Patofisiologi, pemahaman mengenai anatomi normal dan fisiologi persendian diartrodial atau sinovial merupakan kunci untuk memahami patofisiologi penyakit reumatik. Fungsi persendian sinovial memiliki kisaran gerak tertentu. Kendali masing-masing orang tidak mempunyai kisaran gerak yang sama pada sendi-sendi yang dapat digerakkan. Pada sendi sinovial yang normal, kartilago artikuler membungkus ujung-ujung tulang pada sendi dan menghasilkan permukaan yang licin serta ulet untuk menggerakkannya. Membran sinovial melafisi dinding dalam kapsul fibrosa dan mensekresi cairan ke dalam ruangan antar tulang. Manifestasi klinis. Gejala utama rematik biasa terjadi pada otot dan tulang, termasuk di dalamnya sendi dan otot sendi. Gangguan nyeri yang terus berlangsung menyebabkan aktivitas sehari-hari terhambat. Menurut Purwostuti 2009. Menurut Luqman 2009, ada beberapa manifestasi klinis yang lazim ditemukan pada klien artritis rheumatoid. Manifestasi ini tidak harus timbul sekaligus pada saat yang bersamaan. Oleh karena itu, penyakit ini memiliki manifestasi klinis yang sangat bervariasi. Komplikasi kelainan sistem pencernaan yang sering dijumpai adalah gastritis dan ulkus peptik, yang merupakan komplikasi utama penggunaan obat antiinflamasi non-steroid atau obat pengubah perjalanan penyakit, yang menjadi faktor penyebab morbiditas dan mortalitas utama pada artritis rheumatoid. Komplikasi saraf yang terjadi tidak memberikan gambaran yang jelas, sehingga sukar dibedakan antara akibat lesi artikular dan lesi neuropatik. Konsep perilaku. Perilaku manusia adalah semua tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas, baik yang dapat diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati. Dari segi biologis, perilaku adalah suatu kegiatan atau aktivitas organisme atau makhluk hidup yang bersangkutan. Sedangkan, dari segi kepentingan kerangka analis, perilaku adalah apa yang dikerjakan oleh organisme tersebut, baik dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung. Asuhan keperawatan keluarga. Pengkajian menurut Mubarak. Pengkajian adalah tahapan seorang perawat mengumpulkan informasi secara terus-menerus terhadap anggota keluarga yang dibinanya. Secara garis besar,
Data dasar yang dipergunakan mengkaji status keluarga adalah 1. Struktur dan karakteristik keluarga. 2. Sosial, ekonomi, dan budaya. 3. Faktor lingkungan. 4. Riwayat kesehatan dan medis dari setiap anggota keluarga. 5. Psikososial keluarga, pengkajian data pada asuhan keperawatan keluarga berdasarkan format pengkajian keluarga meliputi data umum. Dalam data umum, terdapat 2 ya. Yang pertama, yaitu ada nama kepala keluarga, usia, pendidikan, pekerjaan, dan alamat kepala keluarga, komposisi anggota keluarga yang terdiri atas nama atau inisial, jenis kelamin, tanggal lahir atau umur, hubungan dengan kepala keluarga, status imunisasi dari masing-masing anggota keluarga, dan genogram. Yang kedua, ada riwayat dan tahap perkembangan keluarga. Riwayat dan tahap perkembangan keluarga dibagi menjadi 4. Yang pertama, tahap perkembangan keluarga saat ini. Data ini ditentukan oleh anak tertua dalam keluarga. Yang kedua, tahap perkembangan keluarga yang belum terpenuhi. Data ini menjelaskan mengenai tugas dalam tahap perkembangan keluarga saat ini yang belum terpenuhi dan alasan mengapa hal tersebut belum terpenuhi. Yang ketiga, riwayat keluarga inti. Data ini menjelaskan mengenai penyakit keturunan, riwayat kesehatan masing-masing anggota keluarga, status imunisasi, sumber kesehatan yang biasa digunakan, serta pengalaman menggunakan pelayanan kesehatan. Dan yang keempat, riwayat keluarga sebelumnya. Data ini menjelaskan riwayat kesehatan dari pihak suami dan istri. Diagnosa keperawatan yang mungkin muncul pada keluarga dengan artritis reumatoid yaitu 1. Nyeri akut atau kronis berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga dalam merawat anggota keluarga yang sakit. 2. Gangguan mobilitas fisik akibat penurunan kekuatan otot pada penderita artritis reumatoid berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga dalam merawat anggota keluarga yang sakit. 3. Resiko cedera akibat penurunan fungsi motorik pada penderita artritis reumatoid berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga dalam merawat anggota keluarga yang sakit. Perencanaan keperawatan keluarga terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus, rencana intervensi, serta rencana evaluasi yang memuat kriteria dan standar. Perumusan tujuan dilakukan secara spesifik, dapat diukur atau measurable, dapat dicapai atau achievable, rasional dan menunjukkan waktu, SMART. Rencana intervensi ini ditetapkan untuk mencapai tujuan. Padilla 2012. Implementasi keperawatan keluarga. Implementasi atau pelaksanaan keperawatan adalah proses di mana perawat mendapatkan kesempatan untuk menerapkan rencana tindakan yang telah disusun dan membangkitkan minat dan kemandirian keluarga dalam mengadakan perbaikan ke arah perilaku hidup sehat. 5. Evaluasi menurut Mubarak. Evaluasi proses keperawatan ada 2, yaitu evaluasi kuantitatif dan evaluasi kualitatif. 1. Evaluasi kuantitatif. Evaluasi dilaksanakan dalam kuantitas, jumlah pelayanan atau kegiatannya atau kegiatan yang telah dikerjakan. 2. Evaluasi kuantitatif. Evaluasi kuantitatif merupakan evaluasi mutu yang dapat difokuskan pada salah satu dari 3 dimensi yang saling terkait. Demikian video edukasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.